Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berulang kali memerintahkan agar menerapkan restoratif justice atau keadilan restoratif dalam penanganan perkara oleh anggota Polri. Kapolri juga menerbitkan surat edaran pada tanggal 19 Februari 2021 yang salah satu isinya memerintahkan penyidik untuk memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang Wijaya, selaku Kapolres Gorontalo. Saat ini memang di Polres Gorontalo sedang menangani perkara kasus pencurian yang mana korban sempat melakukan laporan kepada Polres untuk dilakukan tindak lanjut. Kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Gorontalo dengan melakukan upaya pengungkapan. Kemudian pelaku dapat ditangkap. Kemudian dalam proses penyidikan ini berjalan, pihak korban melihat kondisi sebenarnya bahwa si pelaku ini dari kondisi keluarga yang kurang mampu, kemudian dari kehidupan ekonomi yang sangat-sangat di bawah standar kelayakan. Kemudian pelaku sendiri ini pada saat melakukan perbuatannya memang tidak didasarkan karena memang mata pencarian, tapi memang karena desakan ekonomi. Kemudian melihat dari kondisi yang ada, pihak korban merasa iba, kemudian berusaha ingin membantu memberikan penyelesaian secara hukum. Maka dari pihak keluarga korban melakukan upaya kepada Polri, terutama di Polres Gorontalo, untuk meminta penyelesaian hukum secara restoratif justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang pencurian di rumah saya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022. Saya meninggalkan rumah saya dalam keadaan kosong pada hari Jumat pada pukul jam 7 pagi. Setelah saya pulang dari kantor sekitar jam 4 sore, saya menemukan kondisi rumah saya sudah terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas dasar laporan polisi nomor 1318 bulan September tahun 2022 tanggal 2 September atas nama pelapor Akre Unawai bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya di Perum Bumi Limboto Indah di Kelurahan Uto, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Sehingga kami dari Satreskrim Unit Tipidum mengkonfirmasi laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi TKP dan melihat bahwa rumah tersebut dalam keadaan dibongkar. Adapun yang hilang pada saat itu yakni televisi dan laptop. Bagaimana saudara dia bisa melakukan pencurian di perumahan ini? Karena saya punya posisi terpaksa. Waktu bagaimana cara masuk bisa masuk ke rumah itu? Saya merusak jendela depan rumah. Saya mencungkil jendelanya.
Terus yang saudara ambil di situ? Yang saya ambil adalah TV sama laptop. Kenapa saudara bisa mengambil itu televisi dan laptop itu digunakan untuk apa itu? Karena saya terpaksa melakukan hal tersebut karena saya butuh keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Kasat Reskrim Polres Gorontalo. Di sini ada tersangka pencurian dan korban yang telah kita lakukan penangkapan terhadap tersangka. Sudah kita proses secara hukum, penyelidikan maupun penyidikan. Jadi setelah kita lakukan beberapa pemeriksaan, sudah kita BAP tersangka ini, ternyata kita cari tahu penyebab si tersangka ini melakukan pencurian itu dikarenakan kebutuhan. Di sini kebutuhan finansialnya, kebetulan si tersangka ini istrinya mau melahirkan sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk persiapan persalinannya. Jadi di sini juga ada keluarga daripada tersangka memohon kepada kita, meminta agar bisa dimediasikan kepada pelapor atau di sini korban. Di sini korban kita undang juga kembali dan korban setelah mendengar apa yang kita sampaikan, alasan kenapa tersangka melakukan pencurian di rumah si korban ini, korban pun mau untuk mencabut laporannya, sehingga di sini kami mempertemukan kedua belah pihak, baik dari pihak keluarga daripada tersangka ini dan dari pihak korban, sehingga diputuskan, disepakati, disaksikan oleh aparat desa, juga di sini aparat desa, para rekan-rekan media, para kanit di Satreskrim Polres Gorontalo, disaksikan oleh semuanya bahwa di sini ini ada ya sedikit menyentuh sebenarnya. Si korban di sini ini memberikan maaf kepada tersangka. Dimaafkan ini ya? Dimaafkan ya, dimaafkan karena memang unsur apa makanya dimaafkan? Kemanusiaan ya, kemanusiaan. Kita menjalankan sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolri, yang mana di sini ada Perpol juga tentang restoratif justice, yaitu Perpol nomor 8 tahun 2021 untuk memfasilitasi para pelaku tindak pidana yang seperti ini. Sehingga di forum ini kita bisa memberikan dampak dan pembelajaran lah bagi kita sebagai manusia yang hidup bersosial, bahwa kita ini harus saling membantu sesama yang lainnya. Jadi secara teknisnya tadi kita sudah lakukan penangkapan terhadap tersangka ini, kita sudah lakukan penyelidikan, kita sudah digelarkan juga di sini untuk naik sidiknya dan tetap TSK-nya, sehingga keluarga daripada korban ini ingin memohon maaf sebesar-besarnya, meminta maaf sebesar-besarnya kepada korban. Jadi pesan untuk kita semua, penegakan hukum itu adalah upaya yang terakhir kalau kita di Satreskrim Gorontalo ini. Jadi walaupun seseorang melakukan sebuah tindak pidana tapi beralaskan untuk kemanusiaan, itu bisa dibuktikan dengan nanti di proses lidik dan sidik. Ini berkaitan dengan kasus yang kita alami sekarang ini. Kasus yang kita alami sekarang ini, di sini korbannya mau memberikan maaf atau mau bermusyawarah. Beda lagi ceritanya kalau misalnya korbannya tidak mau memberikan maaf atau tidak mau bermusyawarah. Kita hanya bisa memproses, karena untuk di kepolisian sendiri hanya proses pemberkasan awal, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya itu untuk penuntutan kan kita serahkan di kejaksaan, dan untuk putusan daripada hukumannya sendiri kan ada di pengadilan. Ya, kebetulan di sini korban sendiri ini merupakan anggota kepolisian di Polda Gorontalo juga, sehingga kita gampang untuk berkomunikasi.
Jadi kita sampaikan penyebab kenapa si pelaku ini melakukan pencurian. Jadi beliau legowo dan mau memaafkan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kedepannya kami juga akan semakin profesional dalam melaksanakan tugas yang mengedepankan kemanusiaan. Jadi di sini di sebelah kanan saya sini sudah ada korban daripada pelaku korban pencurian, dan di sini ini pelaku pencurian. Jadi hasil gelar perkara kita yang mana kita sepakati bersama dari hasil musyawarah di desa juga, di sini ada aparat desa, bahwa kasus ini kita selesaikan dengan restoratif justice. Mungkin ada yang mau disampaikan pada Bapak korbannya? Nama saya Manjasa. Jadi korban sudah terima ya? Tersangka mau mengulangi perbuatannya lagi? Kalau diulangi lagi pasti masuk sel. Jadi masih banyak cara yang lain untuk mencari rezeki. Apalagi ini menyangkut untuk keluarga. Pasti Tuhan kasih jalan. Oke?